يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para bapak dan ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jadi sekalian semuanya yang dirahmati Allah, kita akan tilawah membaca surah At-Tur ayat 1 sampai 16. Kemudian nanti setelah kita membaca, kita akan mengetahui tafsir makna. Setelah mengetahui tafsirnya, kita akan tadabbur, merenungkan secara mendalam, tafakur kandungan isi ayat yang akan kita baca nanti, surah At-Tur, direnungkan, lantas kita mensyukuri, mengagumi, mengagumkan ayat Allah tersebut. Kemudian kita memohon semoga kita dijadikan hamba Al-Quran, ahli Al-Quran, keluarga Al-Quran, sehingga nanti Al-Quran itu akan menjadi syifa, menjadi obat, akan menjadi hudan, menjadi hidayah, sumber hidayah, akan menjadi furqan, pembeda antara yang benar dan yang salah, memisahkan yang baik dan buruk. Karena Allah mengilhami otak kita, rambut kita, dada kita, darah hati kita, nyawa kita diilhami Al-Quran, masuk meresap dalam tubuh, jiwa, jasad, lahir dan batin, jasmani rohani ini. Kita menjadi generasi Al-Quran, dan Al-Quran itu terbawa sampai terbawa tidak hanya di dunia, sampai nanti sakarat maut, sampai alam kubur, sampai akhirat. Al-Quran menjadi syafaat, menjadi pembela, penolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita disunahkan mengambil wasilah, berwasilah. Berwasilah itu tidak dengan perantaraan manusia yang dianggap suci, tidak berwasilah yang kuburan-kuburan, enggak. Wasilah itu dengan amal soleh. Kita beramal soleh, wasilah amal soleh membaca ayat ini. Berwasilah nanti. Dalam wasilah itu kita memohon, kita menjerit, kita mengeluh, mengadu kepada yang maha diraja, yang serba maha segala-galanya, Allah Akbar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon urusan pribadi, urusan keluarga, lahir batin, kesulitan apapun, dunia akhirat, bahkan kita mohon ihdinas siratal mustaqim untuk kita sampai generasi anak cucu penerus, kita mohonkan lewat wasilah ini.
Kata Ibu. Mari kita awali dulu dengan doa mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Oke, kita tilawah membaca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur. Inna adaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yauma tamurus sama'u maura wa tasirul jibalu sayra fawailui yauma idil lil mukadzibin alladzina hum fi khawdi yal'abun yauma yuda'una ila nari jahannama ta'a hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun afasihrun hadza am antum la tubsirun
islauha fasbiru aula tasbiru sawaun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Nah niki untuk ilmu tilawahnya, kita mengingat ilmu tajwidnya, bahwa niki agak lumayan nggih. Karena watur ayat pertama niku tanda wakofnya lam alif lam mamnu niku napa diharuskan terus boten mandek. Watturi wa kitabim mastur nggih. Terus wa kitabim mastur tandanya juga lam alif. Di ayat 1 lam alif, ayat 2 lam alif, ayat 3 lam alif, 4 lam alif, 5 lam alif, kemudian 6 lam alif, gitu, 7 lam alif, 8 lam alif, sampai batasirul jibalu sayro. Kita niku 9. Nah 9 ayat tanda wakofnya qila, wajib berhenti. Okay. Nah, sing tahan nom kuati tanpa menahan nafas sampai ini kuat. Awal ora kuat iki. Oke. Jadi mboten mandek. Oke, contoh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watturi wa kitabim masturin fi raqqim mansurin wal baitil ma'mur was saqfil marfu'i wal bahril masjuri inna adzaba rabbika lawaqi'. Ulangi. Inna adzaba rabbika lawaqi'um ma lahu min dafi'. Ulangi. Ma lahu min dafi' yauma tamurus sama'u maura. Ulangi. Yauma tamurus sama'u maura wa tasirul jibalu sayra. Fawailu yawma idzil lil mukadzibina alladzina hum fi khawdi yal'abun. Yawma yud'auna ila nari jahannama da'a. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Afasihrun hadza am antum la tubsirun. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Tafsir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir nggih. Wattur mangga. Kita terjemahin. Wattur mangga. Demi gunung. Demi atur. Ini ada dua wonten kalih. Atur dimaknai gunung Tursina. Yang kedua, atur dimaknai semua gunung, segala gunung. Jadi gunung itu tang mriki mengke ada dua.
Gunung Tursina. Oke, penjelasannya ada. Yang kedua, semuanya gunung. Gunung di bumi ada gunung. Di angkasa ada gunung. Planet-planet Mars ada gunung. Di surga ada gunung. Di neraka ada gunung. Di bawah laut ada gunung. Bu. Oke, mungkin nonton penjelasan ayat wal bahril masjun. Oke. Ada laut yang dibakar, di bawahnya penuh api, gunung berapi. Di bawah laut itu banyak gunung-gunung berapi. Maka ulama mengatakan kita hidup itu seperti apa? Seperti di atas buah semangka, Bu. Kita hidup itu seperti di atas buah semangka. Bumi kan bulat, Ibu. Dagingnya tuh api tok. Kulitnya semangka itu kulit bumi ini, Ibu. Nak lautan itu gunung dikepras, ya. Saking lautan dikepras, diratake, dikepras tanpa gunung, lautan melimpah. Betul, tak dikepras, pras. Di neraka ada gunung. Kalla inna kana ala sa'uda. Ada Saud, neraka ada gunung Saud. Di surga ada gunung. Di antaranya Jabal Uhud. Nah, jalan samun umrah samun haji ini teng umrah ya, Jabal Uhud, besok ada gunung Jabal Uhud di sana. Di surga. Bawah gunung. Jadi kita hidup itu sebenarnya di atas api semuanya, Bu. Hanya dikupengi kulit semangka, juri semangka api, Bu. Bu. Bintang-bintang itu api semuanya. Bintang matahari api semuanya. Ada yang besar lagi api, bintang api semuanya. Ibu, di sini geni tok niku. Kita hidup di atas semangka itu, daging geni, Bu. Ibu, Bu, kalau nggak ada laut, nggak ada gunung itu, udah terbakar udah. Maka betapa mahalnya Al-Quran mengingatkan dengan neraka, api. Pengen ngalau kita tuh di dunia hanya sebentar, kayak di atas semangka, dagingnya tuh loh, kulit bumi itu, jeruannya itu, dalamnya tuh api. Paham betul, Bu? Besok kita terangkan yang waktunya yang longgar. Gunung di neraka tuh namanya Sauda tuh ngeri. Di gunung. Nah ini watur nih, maknanya dua. Ada gunung, makna gunung segala gunung tadi, dan ada gunung Tursina. Paham gitu? Jadi manusia memikir dunia tak tuh, jadi mengurip di atas buah semangka saja. Lalu bangga dunia, wes kamu tuh sejatinya hanya hidup di atas semangka, jeruani genitok, di atas genitok, api, walah, masya Allah. Kalau kita pengen biar nggak masuk neraka, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, lindungi kami dari neraka. Pak, betul Pak. Niku betapa, aduh ya Allah. Jadi sedelok di dunia di atas semangka sebentar nih. Kita mohon dilindungi Allah dari siksa api neraka. Terus banyak itu ayat yang menjelaskan surga, neraka, hati-hati neraka, gitu. Karena mau di sini nidok, paham betul? Paham? Baik. Di sini watur demi gunung Tursina. Allah bersumpah demi gunung. Tadi kemarin waktu An-Najm Allah bersumpah demi bintang. Sekarang Allah bersumpah demi gunung-gunung. Ternyata gunung orang gunung Merbabu, gunung Merapi tak enggak, Ibu. Di mana ada gunung dan berapi lagi, Ibu. Di sini api demi gunung. Nah di sini watur demi gunung, wa kitabin mangga. Dan demi kitab Allah, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, ya, Taurat,
Taurat pada Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad, dan Suhuf, kitab-kitabnya Allah mastur maka. Yang tertulis telah tercatat tertulis. Berarti demi gunung Tursina, Tursina, dan demi kitab yang tertulis, yang tercatat tertulis, ya. Nyatanya Al-Quran itu sampai sekarang dan sampai hari kiamat tidak pernah terkurangi satu cuil pun huruf, ya, tertulis tercatat. Nah ini fi maka di dalam raqim maka lembaran mangsur maka yang terbuka. Jadi demi Allah bersumpah demi gunung secara umum yang tadi banyak, demi gunung Tursina, dan demi kitab yang sudah tertulis tercatat, ya, tercatat, diabadikan tercatat. Oke, fi raqim mansur, dalam lembaran yang terbuka. Berapa terbuka? Kitab Allah Al-Quran sebagai penyimpul kitab yang dahulu itu terbuka, menantang semuanya. Silahkan, terbuka, tidak ada rahasia, ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin mithli. Nak kowe ragu gawe ayat, silahkan dikasih, menantang, terbuka. Silahkan mau mencari kelemahan Al-Quran, silahkan cari, terbuka. Itu nama wara fi raqim mansur, kitab yang terbuka. Contoh dalam Al-Quran itu, Bu, ayat yang mengatakan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya, nggih. Akhirat dan akhirat itu seimbang, Bu. Nggih. Dunia, akhirat, dunia jumlahnya 115 ayat, dunia 115, akhirat ya 115. Ini kok iso podo ya, dicari itu sing ana kata dunia seperti Rabbana atina fid dunya ki 115, sing ana kata akhirat ya 115. Bu. Ayat jamaatan hidup dan mati. Khalaqal mauta wal hayata, mauta liyabluwakum ayyukum. Hidup dan mati ya seimbang. Hayat, mati ya seimbang. Berapa jumlahnya itu? Itu 145. Hayat hidup ya 145, mati ya 145 gitu. Surga neraka, jannatin tajri, ya. Anar neraka, surga jumlahnya 77, neraka ya 77 gitu loh. Seimbang berapa? Terbuka, langsung second. Apa yang kata Nabi bisa ngarang nuki? Kok iso seimbang podo tuh? Ayat yang mengatakan yaum dino al yauma dino, ini jumlahnya berapa? 365. Sedino setahun kan, setahun ada 365 hari. Hari ini jumlahnya 365. Ibu, ini kata tayam ini dicek, diterbuka, buka jumlahnya 365, Ibu. Diolak balik, nggak lebih, nggak kurang, 365, Ibu. Kata syahrun, bulan. Januari, Februari, boleh ya syahrun, ya mau 12, Ibu. Berapa Ibu? Lah, Masya Allah. Jadi dari sisi apapun itu terbuka, secara ilmu, secara apapun terbuka. Wa fi raqim mansur. Sejarah dilacak masih ada. Tursina, Bukit Tursina masih ada sekarang, Bu. Mana Tursina tuh? Gurun Sinai. Perbatasan Mesir dan Israel, Yordania. Ya, Bu, berikut Gurun Sinai. Oke. Ini Allah bersumpah demi Gunung Tursina. Apa kisahnya waktu itu? Yaitu ketika Nabi Musa masa muda, Nabi itu yang gagah perkasa, Nabi gagah, ya. Itu ada orang Israel berkelahi, ya.
berkelahi karo itu saling berkelahi. Lantas Nabi Musa memisah, memukul anak muda, dipukul mati, Ibu. Mati, mukul mati. Nabi Musa lari, sembunyi di Bukit Tursinani. Dari orang kalau nggak lari, oh dibantai karo Fir'aun, rajanya Raja Fir'aun, lari dia di Bukit Tursinani. Ibu. Di Bukit Tursinani apa? Akhirnya apa? Berjalan sampai ke Madian. Madian itu Yordania, Bu. Nabi Syu'aib, Adam, Idris, Nuh, Hud, Lot, Soleh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, gitu, Ayub, Syu'aib, Musa. Lah, Nabi Musa itu apa? Jadi mertuanya Nabi Musa. Kematian Yordania mriku niku. Jotos cah cilik, jotos anak muda mati, lari teng Bukit Tursina, akhirnya melaku merambat sampai ke Madian, diambil menantu oleh Nabi Syu'aib, berumah tangga. Ibu, Nabi Musa rindu pada orang tuanya, dari Madian berjalan ke Bukit Tursina lagi, ke Bukit Pri. Pengen pulang ke Mesir lagi. Di situ Nabi Musa Pak melihat api, di bukit melihat api, tidak ada api. Nah, ayatnya ini diabadikan Al-Quran, Bu, kalau tulis ayatnya. Wonten surah Al-Qasas 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma qada Musa al-ajala basara bi ahlihi anasa min janibit turi naran qala li ahli ya limkusu inni anastu narol ali atikum minha. Oke, di khabarin au jazwatin minan nari au jazwatin minan nari la'allakum tasqalun. Ketika Nabi Musa dah qadha selesai nggone Madian, karena waktu Nabi Musa wonten Madian niku dipek Nabi diambil menantu oleh Nabi Syu'aib, itu ada syaratnya, Bu. Selama 10 tahun menggembala kambing, ada syaratnya. Falamma qada, setelah Nabi Musa selesai menjalani syaratnya, kemudian wasara, kemudian berjalan diali bersama keluarganya, ya. Kemudian dalam perjalanan di Bukit Tursina, Nabi Musa apa? Anasa min janibit tur, melihat di Tursina itu, di Bukit Tursina kok ada naron, ada api. Nah, lajeng Nabi Musa qala li ahli, dia mengatakan pada keluarganya, ya, amkusu ini kan akhirnya sih kamu di sini aja, di sini. Aku ini anastu naro, aku tak rono. Jadi kan Nabi Musa sama keluarganya pengen teng Mesir, gitu, teng Bukit Tursina mriki, ada api, malam-malam, Bu, dingin, malam dingin, sama keluarganya ngajak anak bojone, ngajak anak istri pengen pulang ke pengen pulang ke Mesir. Nabi Musa kan asli Mesir, ya Mesir. Rajanya Fir'aun, gitu, Melayu lari, terus hidup di Madian, pengen rindu pada orang tuanya, mandek di Bukit Tursina, malam hari dingin, di bukit itu melihat api. Terus gimana? Nah gini ya, di sini ya, aku tak marani api kayak. Ini anastu naran, aku tak marani api kayak. Lali atikum min habi khabarin au jadwatin minanar. Nanti akan aku beri kabar pada kamu, atau tak bawa apinya untuk sesuluh, untuk apa? Untuk penerang, untuk obor, untuk apa? Penghangat dingin. Aku tak ambilnya api itu. La'alakum tasqalun, agar kamu nggak kedinginan. Ini ada di surah Al-Qasas 29, Bu. Bu. Ternyata di sawah diparani di api, tidak dekati, keluarganya ditinggal Bukit Tursina lah. Di Bukit Tursina itu, Mas, ayo di surah An-Naziat, hal ataka haditsu Musa idz nadahu rabbu bil wadil muqaddasi tua. Di sana ada lembah Muqaddas, lembah yang suci namanya Tua. Di Bukit Tursina wonten lembah Tua, nah sebelahnya gunung puncak namanya Tursina. Itu ada api, cahaya api. Kanjeng Nabi Musa ke sana berjalan, anak istrinya ditinggal teng lapangan Tursina wau, mendekati ke sana.
Ternyata sampai di sana, masya Allah, Nabi Musa pengen wahyu. Nah, itu banyak ya kisahnya. Pengen melihat Allah, akhirnya nggak kuat, pingsan ya. Dan gunungnya tuh meletus tuh, pecahnya gunung sampai sekarang masih ada. Meletus, Nabi Musa bertobat, tidak pengen melihat Allah lagi gitu loh. Duh, kalau kapok ya Allah. Akhirnya setelah Nabi Musa pingsan, sadar, dia bertobat, lantas dapat wahyu. Toha ayat 14, surah Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani, aku sesungguhnya Allah. Jadi Nabi Musa tuh marani api, ternyata di sana itu dapat wahyu. Namanya Taurat. Nah, salah satu Taurat yang dibanding Al-Quran, Toha ayat 14 ini Taurat tuh. Innani anallah, aku ini Allah, la ilaha illa ana fa'budni, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, kamu menyembah aku Allah. Wa aqimis sholata, kowe sholata li dzikri, mengingatku. Zaman Nabi Musa ya sholat, Nabi Adam ya sholat, jadi sholat, paham betul Bu? Paham nggak ini? Nah, ini kisahnya. Wa kitabim mastur, dan kitab yang tertulis, kitab Taurat. Di antara ini Toha ayat 14 itu dulunya Taurat. Okay. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ini ayatnya. Ini wa kitabim mastur, kitab yang tertulis, fi raqim mansur, lembaran yang terbuka. Maksudnya apa? Silakan mau dicari kelemahannya, silakan. Sampai kayak buka silakan. Nggak ada kelemahannya. Kenapa? Alif lam mim, berpun dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran tuh nggak ada yang meragukan, pasti benar. Kamu cari kelemahannya nggak akan ketemu. Itu wahyu mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mukjizat nih. Betul Bu? Betul Bu? Niku watur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Niki merupakan dalam satu sisi penafsiran atau para mufassirin menafsirkannya, Bukit Tursina hubungannya dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan Bukit Tursina itu disucikan 3 agama. Islam yang mensucikan, hubungannya dengan Nabi Musa alaihi salam. Nasrani yang mensucikan, hubungannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Yahudi yang mensucikan. Allah besok suatu saat mungkin Allah menghendaki di antara kita atau kita bisa ziarah umroh sambil ke Mesir, nanti ziarah ke Bukit Tursina. Itu dalam perjalanannya ada gereja juga, ada vihara juga. Karena memang itu tempat suci yang disucikan 3 agama. Betul. Kristen yang menganggap itu suci, tempat pembangkitan Nabi Isa. Yahudi Yehuwa itu, Islam itu apa? Tur Nabi Isa, Nabi Musa alaihi salam. Nah, baca tafsir hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqsimu ta'ala bimakhluqatihi dalati ala qudratihil azimati anna adabahu waqi'un bi'adaihi wa annahu la tafi'a lahu anhum fatturi huwal jabalu alladhi yakunu fiha asjarun mithlul ladhi atau mithlal ladhi kallamallahu alaihi Musa wa ursila minhu Isa wa ma lam yakun fihi sajarun la yusamma turan innama yuqalu lahu jabalun. Bu. Maksudnya ternyata apa tafsirnya Bu? Tafsirnya oleh tafsir Ibnu Katsir nyata Allah bersumpah, yuqsimu ta'ala, Allah bersumpah dengan bimakhluqati, dengan menyebut makhluk-makhluknya tadi, menyebut kitabnya, menyebut apa? Lembarannya. Ada nanti Baitul Ma'mur disebut, ada langit ditinggikan, wasaqfil marfu, ada laut yang dibakar, laut yang mana disebut. Menyebut makhluk-makhluknya Allah yang banyak, yang agung tadi, ya, al-azimati,
Ya, apa? Untuk menegaskan anna adzabahu waqun, sesungguhnya azabnya Allah itu pasti terjadi, pasti diterima oleh orang-orang yang mendustakan. Di surah At-Tur ini Allah bersumpah untuk menjelaskan pada orang-orang yang membangkang. 1, 2, 3, 4, 5. Wat-Tur, maka Bu. Demi gunung Allah bersumpah. Wa kitabim mastur, maka Allah bersumpah demi kitab yang sudah tercatat abadi, Wal baitil ma'mur, maka Allah bersumpah dengan baitul ma'mur. Enggak ada penjelasannya. Itu oke, di Ka'bah di langit ke-7, ya. Wa saqfil marfu, maka Allah bersumpah demi langit yang ditinggikan. Wal bahril masjur, maka dan Allah bersumpah demi laut yang dibakar, yang dipanaskan. Apa tuh? Di bawah laut itu ada api. Oke. Demi gunung, demi kitab yang tercatat, demi Baitul Ma'mur, Ka'bah di langit ke-7, demi langit yang ditinggikan, demi apa? Demi laut yang dua. Kurang apa nih? Betapa Allah tuh marahnya pada orang-orang yang ingkar, membangkang, orang yang membangkang pada Allah, sehingga dijelaskan inna adzaba rabbika lawaqi, sesungguhnya azab Allah pasti akan terjadi, akan diterima, akan kamu rasakan. Masya Allah, itu. Nah, tafsirnya tadi Allah bersumpah wes makhluknya sebagai demi tur, demi kitab, demi Baitul Ma'mur, demi langit, demi laut yang dibakar, itu ini pasti azab Allah akan terjadi, akan diterima oleh orang-orang yang membangkang. Lah adapun fatur, kitab tafsir Ibnu Katsir itu apa? Fatur adapun atur maknanya apa? Huwa al-jabalul ladzi yakunu fi asjarun mithlul ladzi kallamahu alaihi Musa wa ursila alaihi Isa. Sebuah gunung, ya. Gunung, ya, yang ada pohon-pohonnya. Di Gunung Tur Sinai itu sampai sekarang ada pohon zaitun, Mas. Pohon zaitun ada, pohon tin ada. Surat Watini wa zaitun wa turi sinin. Demi buah tin, demi pohon zaitun, demi wa turi sinin, dan demi Tursina. Di Bukit Tursina sekarang tuh pohon zaitunnya masih ada, pohon tinnya masih ada, paham? Ini pohon. Nah ini di tafsir ini yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan atur, gunung yang ada pepohonan. Nah pohon itu namanya zaitun sama pohon tin di surat Watini, apa? Apa tadi Pak? Atin. Nah niku masih ada. Nah itu sebagai apa? Alladzi kalamullah, yaitu tempat yang kalam Allah bercakap-cakap, berkata-kata pada Musa. Kata Bu, Kanjeng Nabi kan pernah bercakap-cakap Allahnya di Sidratil Muntaha. Tapi Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah di Bukit Tursi. Nah, paham Bu? Pak, oleh Allah Bu. Wah, ya Allah, semoga kita bisa dikasih rezeki, pengen umroh, wah, pengen ziarah yang Bukit Tursina, gitu. Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah di Bukit Tursina, Nabi Muhammad di, ya Allah, dekat mana? Dekat Bukit Tursina, Tapi hebat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad dapat apa? Dapat wahyu untuk sholat, ya, perintah untuk sholat. Nabi Musa di Tursina dapat wahyu Taurat. Nah, jadi itu tempat juga disebut tempat yang suci. Watur, gunung itu tempat yang suci juga.
Masya Allah. Allah Akbar ya. Nah, tempat ini alladzi kallamallahu alaihi Musa, tempat yang digunakan Allah berkata-kata, bercakap-cakap, memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Bukit tersinai itu, ya Allah, Allah Akbar. Oke, Allah bersumpah sampai sekarang masih ada, sampai hari kiamat masih terjaga, Ibu. Terus wa ma lam yakun fi sajarun la yusamma turan innama yuqal. Beda dengan jabal. Tur niku gunung sing ana walaupun hanya 1-2 ada pohonnya. Nak jabal ku gunung sing gak ada pohon-pohonnya. Nak Mekah niku meh gunung tok isine, gunung watu nggih, tidak ada pohon-pohonnya nggih. Madinah gunung tok, isine batu nggak ada pohon-pohonnya. Ning terusin lagi ada pohonnya. Oke, ada pohonnya zaitun, watin, baktin itu watin, istinah mastin, baktin lagi, tin ada di sana. Insyaallah, Allah Akbar nih. Ayo tersina, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah bersumpah itu, cekin orang andel, cekin. Itu masalah. Rok maksud terbuka, cek aja, dicek. Semuanya meneliti, dicek, ya benar. Ini Al-Quran itu Allah kok yang berfirman, ini wahyunya Allah, bukan karangnya Kanjeng Nabi Muhammad. Masuk Kanjeng Nabi Muhammad bisa menceritakan zaman Nabi Musa dulu, ya, dan terbukti loh, dicek ada, investigasi terbukti ada. Paham? Terus. Lah sekarang berikutnya apa? Ibu. Wa kitabim mastur itu juga ada 2. Dan kitab yang tertulis itu di kitab ini tafsir Ibnu Katsir qila huwa al-lauhul mahfudzu. Itu dia juga sebut lauhil mahfud. Gitu. Mana tuh? Lauhil mahfud adalah tempat mencatat semuanya takdir termasuk kitab. Kitab ditulis di lauhil mahfuz. Okay. Terus wa qilal kitabu munazzalatul maktubatu allati tuqra'u 'alan nasi, jiharun walihada qala fi raqim mansur wal baitul ma'mur. Kuwi kitab yang diturunkan, ya, yang dibacakan kepada semua manusia secara jiharun, terang-terangan. Jadi kitab baik Al-Quran maupun Taurat, kitab-kitab yang dulu itu ditulis di Lauhil Mahfuz dan diturunkan kepada Rasul, dibacakan secara terang-terangan kepada umatnya, termasuk Al-Quran niki kan. Berikutnya yaitu Baitul Ma'mur. Adapun Baitul Ma'mur, wal baitil monggo. Dan demi bait rumah al-ma'mur monggo. Rumah makmur, Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Sabbata fi sahihaini, telah ditetapkan dalam kitab-kitab sahih Bukhari dan Muslim, sahihaini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, fi hadisil Isra, dalam hadis yang tentang Isra wal Mi'raj, ba'da mujawizatihi ila samai sabiah, sudah sampai ke langit ke-7, betul ya? Itu summa rufi'a bi ilal baitil ma'mur fa idza huwa yadkhuluhu kulla yawmin sab'una alfa la ya'uduna ilahi akhara ma'alihim. Apa? Yaitu hadis tentang Isra Mi'raj. Setelah sampai ke langit 7, Kanjeng Nabi itu melihat sebuah masjid Ka'bah. Nah, di langit ke-7, Ibu, namanya Baitul Ma'mur. Niku penere teng Ka'bah donya. Ibu.
Di Ka'bah langit 7 itu ada Ka'bahnya, namanya Baitul Ma'mur. Nak ditarik bener, itu persis di atasnya Ka'bah di Masjidil Haram Mekah niku. Nah itu dijelaskan setiap harinya masuk 70.000 malaikat masuk, untuk sholat tawaf seperti di Masjid Haram sholat dan tawaf masuk 70.000 masuk tuh. Nah masuk nanti keluar dia nggak kembali lagi, masuk lagi 70.000, masuk kita mulai lagi, keluar nggak lagi 70.000 masuk baru lagi. Artinya apa? Betapa banyaknya malaikat, masuknya hanya sekali. Oke, itulah syariat haji itu wajibnya hanya sekali. Ibu, kaji wajibnya hanya sekali. Malaikat saja teng Baitul Ma'mur sekali masuk. Oh dan 70.000 masuk, keluar, ganti nih 70.000 lagi masuk, keluar. Ibu, itu di langit ke-7 ada namanya Baitul Ma'mur. Mas, kalau gue sholat ngadep Ka'bah ki kemarin waktu yang lalu kita bisa sujud batuk tamblak kita sampai Baitul Ma'mur sana. Kalau sudah sampai ke Allah, kita Subhana Rabbiyal A'la, Allah Maha Tinggi, saya maha rendah, maha kecil. Itu Baitul Ma'mur. Paham? Tuh Pak Dokter. Kemudian ini tentang Baitul Ma'mur. Ini kita bicara tentang Baitul Ma'mur, Ka'bah di langit ke-7. Kita bicara Baitul Ma'mur, Ka'bah di langit ke-7. Terus yakni yata'abaduna fi wa yatufuna kama yatufu alil ardi bi Ka'batin. Mereka para malaikat masuk, mereka sholat, mereka tawaf sebagaimana ahli ardi, penduduk bumi, do sholat, do tawaf bi Ka'batin, di Ka'bah. Ka'bahnya Masjidil Haram. Kalau nak tawaf niku masyaallah leso nangis kan piye bareng malaikat tawaf kabeh berkeliling masyaallah ya dengan doa macam-macam kita berikan itu berkeliling tawaf sama di atas juga pada tawaf bergantian malaikat. Terus lanjut. Tapi kita masih menjelaskan tentang Baitul Ma'mur. Terus kadzalika dzaka Baitul Ma'mur huwa Ka'batun ahli sama isabiati walihada wajada Ibrahimu Khalilu alaihi salatu wassalam musnadan dorhi ilal Baitul Ma'mur. Kanjeng Nabi di langit ke-7 ketemu wajada Ibrahim ketemu ada yang melihat kanjeng Nabi menjumpai Nabi Ibrahim Khalilur Rahman di langit ke-7 senden bersandar di samping Ka'bah Baitul Ma'mur. Ibu waktu Isra Mi'raj kanjeng Nabi melihat Nabi Ibrahim bersandar di Ka'bahnya langit ke-7 namanya Baitul Ma'mur. Tambah lagi wa fi kulli samain baitun yuta'abbadu fi ahliha wa yusalluna ilaihi walladzi fis sama'id dunya yuqalu lahu Baitul Izzah. Setiap langit juga ada Ka'bahnya, Bu. Pak, Bu. Setiap langit ada Ka'bahnya. Langit 1 ada Ka'bahnya. Langit 2 ada Ka'bahnya, 3 ada Ka'bah. Langit ke-7 namanya Baitul Ma'mur dan langit ke-1 namanya Baitul Izzah. Monggo. Baitul Izzah itu di langit ke-1. Paham betul, Bu? Jadi nak kita sholat bareng, mula nak sholat Mas nyadar kita sholat bareng karo malaikat. Langit 1 ya malaikat do sholat, 2 do sholat, 3 sholat, 4 sholat, 7 sholat. Paham? Sawu sufufakum fa inna tasfata sufufi min tamami sholah, rapatkan sof gen sholate bareng sofe para malaikat.
Tahu nggak tuh? Nah, lagi Bu, ini masih Baitul Makmur. Wa qala Ibnu Hatim, lah dari hadis yang sanadnya dari Ibnu Hatim, wa qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Hisam bin Ammar, haddatsana Al-Walid bin Muslim, haddatsana Rauhu Ibnu Janah an Zuhri an Sa'id ibnul Musayyab an Abi Hurairah. Hadis dari Abu Hurairah, tapi datanya panjang, dari Ibnu Hatim, dari Hisam bin Ammar, dari Walid bin Muslim, dari Rauh bin Janah, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, dan akhirnya Abu Hurairah. Ngeten penjelasannya pun. Kanjeng Nabi bersabda ngeten, fis samai as-sabiati. Tak kandhani Kanjeng Nabi nggih. Hei, kalian umatku tak kasih tahu, fis samai as-sabiati monggo. Di langit ketujuh itu, baitun monggo. Ada rumah ibadah. Yuqalu lahu monggo. Rumah itu dinamakan Al-Ma'mur monggo. Dinamakan Baitul Ma'mur. Bi khiyalil Ka'bati monggo. Baitul Ma'mur apa? Penere Ka'bah. Ngerti? Di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur, ki penere Ka'bah. Terus wafis samai monggo. Ar-rabi'ah nahrun, dan di langit keempat, nahrun, ada sungai. Apa? Al-khayawan, sungai kehidupan. Ketika Isra langit satu, Kanjeng Nabi ketemu Nabi siapa? Adam. Langit kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ketiga ketemu langit Nabi Yusuf. Keempat Nabi Idris. Nah, langit keempat ini ada sungai kehidupan, namanya Al-Hayawan. Oke, Ibu Masya Allah ya. Ada namanya sungai kehidupan. Jadi terus Bu, di sungai itu apa? Ya ada hulu Jibril, Bu. Dulu di An-Najm ya. Jibril punya berapa sayap kemarin? 600 sayap. Jubah sayapnya tuh begitu nyilake ngebiake itu apa? Dunia tertutup ya. Punya 600 lah. Tiap hari Jibril itu masuk ke sungai itu, menyelupkan diri ke sungai kehidupan di langit keempat. Jibril masuk tiap hari, betul? Nah, kemudian tegur. Setelah itu Jibril keluar, lah sayapnya dikepiake, itu ada disibakkan sayapnya itu, yaitu berapa ini? Yaitu yakhiru minu sab'una alfa qatrah. Bar nyelup tadi Nabi siapa? Malaikat Jibril tiap hari apa? Menceburkan diri, nyelupkan, terus keluar. Setelah keluar sayapnya di apa Bu? Di sebiak apa? Kibaskan. Lah saat kibasan ada berapa? 70.000 qatrah, 70.000 tetes. Lah tetesan 70.000 itu apa? Allah menciptakan malaikat. Dari 70.000 tetes itu apa? Allah jadikan sak tetesnya malaikat. 70.000 malaikat lah. 70.000 malaikat itu yang masuk ke Baitul Makmur. Mulai tiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Makmur. Paham? Apa itu Mas? Ya Allah Akbar. Ibu. Nanti tiap hari Jibril masuk menceburkan
di sungai kehidupan di langit keempat, terus keluar, terus begini ya, biak itu ada 70.000 tetes lah. Tetesan itu Allah jadikan malaikat. Malaikat itu yang setiap hari sholat dan tawaf di Baitul Ma'mur. Allahu Akbar. Ibu, Bapak Ibu, Allahu Akbar. Jadi kita tuh kecil ya. Astagfirullahaladzim. Bersyukur kita punya dikasih hidayah mau mengaji Al-Quran, mengaji Al-Quran, tahu tuh akhirnya kehidupan itu seperti itu. Ibu. Ya Allah. Oke. Nak pengen ngerasa ke langit ke 1, 2, 3, 4, 5, 7. Besok kalau kita mati, husnul khotimah, nyawa kita itu bisa masuk langit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Husnul khotimah bisa lancar lagi. Masya Allah. Akbar. Oke. Nah, setelah itu Bu, Allah perintahkan salah satu di antara yang malaikat ciptakan tadi apa? Itu wa yuwali alaihim ahadahum ya, yu'maru ayang nifabim minas samai mauqifan yusabbihunallaha fihi ila antaku mas'ah. Nah, termasuk ke Baitul Ma'mur apa tadi? Sholat dan tawaf, keluar Allah perintahkan salah satu untuk memimpin mereka membaca tasbih itu sampai datangnya hari kiamat. Masya Allah. Rekoso putih tasbih ini tasbih malaikat Bu. Ibu, kita kan apa? Kan zikir pagi, sore mawon orang koper-koper ya Bu. Kan maca tasbih dan salat 33 aja terkadang buru-buru ya Bu ya. Malaikat tasbih terus Bu, tasbih, sujud tasbih sampai datangnya hari Allah ya Allah Akbar. Ini atur sampai Baitul Ma'mur niki, oke. Sampai Baitul Ma'mur niki. Oke. Kadang jenengan bingung malah nggih. Muntel-muntel kadang nggih. Bingung nggih. Ini dulu dititeni sampai Baitul Ma'mur. Ternyata surat tur lebih dahsyat ya. Semuanya dahsyat ya, ternyata atur dahsyat sekali ya. An-Najm seperti itu, atur lebih dahsyat lagi, masalah ya. Masalah. Ibu, kata nggih, sakit nampi nih, bisa memahami nih, sakit ya. Terima nih. Ya Allah Akbar. Terus pelan-pelan nggih. Jadi teng mriki Allah ngasih sumpah kita nih. 1, 2, 3, 4, 5 sekaligus. Nak gen An-Najm kan demi bintang tok nggih. Wa samsi demi matahari tok nggih. Wa samai demi langit tok. Ini Allah langsung sumpah apa tok nggih? 4 tok. Wattur wa kitabim mastur wal baitil ma'mur wasaqafil marfu wal bahril mahsur 5 langsung tuh. Ya. Kalau sudah seperti itu masih ada orang yang masuk neraka, bukan salahnya Allah, bukan salahnya Rasul. Peringatan sudah banyak, masih ada yang diadab, bukan salahnya Gusti Allah. Ya, oke, Allah sampai sumpah seperti itu. Maka Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.